Shalom. Oke, gimana apa kabarnya GAP Mozart? Apa kabarnya? Oke, puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yuk. Tadi kan kita sudah berdiri, sekarang duduk, sekarang yuk berdiri lagi sebentar deh. Keluar dari bangkunya, kasih salam sama kanan kirinya, atau keluar, jangan kanan kirinya deh, yang belakang, depan, yuk kasih salam. Katakan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Keluar dari bangkunya. Yang bisa keluar dari bangkunya. Ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, siap dengarkan firman Tuhan? Amin. Oke, yuk mari siapkan Alkitabnya, baik yang bentuk cetak, bentuk buku seperti ini, atau Bapak Ibu bawa yang bentuk elektronik, silakan dipersiapkan. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini saya akan sampaikan tentang dosa yang tersembunyi. Mungkin yang ikut KPK dan yang terutama KPK ini ya, Philadelphia sama Yerusalem, dan juga yang ikut Bible Study mungkin sudah sering dengar kata-kata ini. Yaitu adalah tentang dosa yang tersembunyi. Ayatnya mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan dulu di Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4, dari ayat yang ke-10 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan, amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin masuk surga? Angkat tangannya dulu lah. Kalau semua itu, kalau nggak angkat tangan nggak afdol gitu ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, semuanya ingin masuk? Amin? Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya rasa semua di antara kita yang ada di tempat ini ingin masuk surga. Saya pun juga, saya pun mau gitu ya. Saya juga angkat tangan, saya pun mau masuk surga. Kita semua mau masuk surga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita bicara tentang surga atau kita bicara juga tentang keselamatan, Bapak Ibu, surga itu bukan hanya hak kita, tetapi sesungguhnya surga itu juga adalah kewajiban kita. Artinya, setiap kita orang percaya itu diwajibkan, menurut firman Tuhan, itu diwajibkan untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan dia naik ke surga, dia di atas sana, di surga sana, itu menyediakan tempat buat setiap kita. Amin? Karena sudah disediakan sama Tuhan tempatnya buat setiap kita. Karena itu sebenarnya surga itu bukan hanya hak orang percaya, tapi juga kewajiban. Jadi untuk masuk surga, itu juga adalah tugas kita. Amin Bapak Ibu? Ini yang harus kita ngerti. Jadi terkadang kita ini berpikir bahwa surga itu hanyalah hak buat setiap orang percaya. Orang yang sudah percaya Yesus, ikut Yesus, surga adalah hak. Enggak. Tetapi surga itu juga adalah kewajiban. Artinya kalau kita tahu bahwa surga itu adalah kewajiban, maka surga itu juga adalah sesuatu yang kita usahakan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Firman Tuhan pun mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu surga itu juga merupakan kewajiban. Ya, jadi surga itu juga adalah hak dan kewajiban buat setiap kita. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita ini bicara surga, surga itu bukan hanya ngomong nanti nun jauh di sana. Nanti ketika kita sudah meninggal atau nanti setelah akhir zaman, setelah penghakiman terakhir, tidak. Tetapi surga itu juga berbicara tentang bagaimana kita ini orang percaya bisa membawa menjadi perwakilan Tuhan, menjadi suasana surga di bumi ini. Amin. Kenapa? Karena bagian suasana surga itu ada di bumi, surga itu ada di bumi, kehendak Tuhan itu terjadi di bumi dan di surga. Itu pun dimasukkan dalam salah satu doa yang paling terkenal dan bahkan doa yang paling utama. Karena itu Tuhan Yesus sendiri yang berdoa dalam doa apa Bapak Ibu? Doa Bapa kami. Datanglah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana Bapak Ibu? Di bumi seperti di surga. Walaupun hari ini kita belum secara fisik, secara realita, secara alam fisik manusia kita belum bisa merasakan apa yang namanya surga.
tetapi justru berdasarkan dari apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam doa Bapa kami, itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Seperti di surga. Nah artinya sama juga surga yang ada di bumi ini, itu juga merupakan hak dan juga kewajiban. Karena itu tidak ada seorang pun dari antara kita itu yang bisa berpikir bahwa untuk mendapatkan surga di bumi itu hanya cukup dengan berleha-leha saja. Amin. Halo, amin. Sekali lagi kita kembali ke ayat yang tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak hanya nanti untuk mati bisa masuk surga atau pulang bisa masuk surga, enggak. Tetapi juga ketika kita berada di bumi ini, amin. Kalau kita ingin mengalami surga di bumi ini, ya sama Bapak Ibu, itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita usahakan. Amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi itu adalah tentang surga yang ada dalam kehidupan kita. Nah surga itu juga berbicara tentang bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita bicara surga, coba nanti Bapak Ibu kalau mau pelajari tentang surga, coba baca dalam Alkitab. Semuanya itu ketika kita bicara tentang surga, bukan hanya berbicara tentang lantainya yang dari emas berlian, atau mungkin temboknya yang dari emas, atau mungkin kedamaian yang abadi, atau mungkin ada di langit ketujuh atau di langit keberapa, saya juga kurang tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Saya belum pernah mampir ya. Gitu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi perhatikan, surga itu selalu berbicara tentang kedekatan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Surga itu selalu berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Seindah apapun tempat, tanpa Tuhan di dalamnya, lambat atau cepat, tempat itu akan berubah jadi neraka baru buat kita. Tetapi, baik atau buruknya tempat menurut penilaian kita manusia, tetapi ketika ada Tuhan di sana, lambat ataupun cepat, bahkan tidak pernah terlambat karena sesuai dengan waktunya Tuhan, tempat itu akan jadi surga. Amin Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, untuk kita ini mendekat dengan Tuhan, untuk kita ini berada bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu hal yang harusnya kita pertimbangkan baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan minta ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Nya berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku, apa Bapak Ibu? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ini yang diminta Tuhan Bapak Ibu. Untuk kita itu bisa menjaga kekudusan kita. Halo, amin? Halo, amin? Kudus itu bersih, suci, murni. Bersih, suci, murni daripada apa? Dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, sampai sini dulu, kita harus pahami dulu bahwa ya surga. Surga, hak dan kewajiban. Surga di bumi dan di surga nanti. Surga yang benar-benar secara fisik nanti akan kita rasakan ketika nanti kita diangkat ataupun nanti kita setelah hari penghakiman terakhir. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan surga selalu berbicara antara kedekatan kita dengan Tuhan. Dan kalau bicara kedekatan dengan Tuhan, itu selalu berbicara juga tentang kekudusan. Amin. Kenapa? Karena di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16 mengatakan, sebab ada tertulis. Apa Bapak Ibu? Halo apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, next materinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudahkah kita ini kudus? Kekudusan ya, itu adalah upaya dari manusia. Tetapi tidak akan pernah bisa tercapai tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan juga berkata pada setiap kita bahwa kekudusan kita itu seperti kain kotor. Ibadah kita ini seperti apa? Kain kotor sebenarnya, tidak ada artinya. Yang membuat kita semua layak dan bersih, itu adalah siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Nah tetapi kekudusan, ya kekudusan itu sebenarnya juga merupakan tanggung jawab kita. Tuhan sudah sediakan sarananya untuk kita itu bisa hidup kudus. Amin. Amin, semuanya percaya, amin. Tuhan itu sudah sediakan sarananya, sediakan modalnya. Tapi yang mengupayakan siapa? Kita, Bapak Ibu. Halo, amin. Dengan perkenan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, kekudusan itu kita upayakan.
Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita, ini ya kita semua yang ada di tempat ini, kita manusia, itu seringkali itu banyak terjebak pada sesuatu itu yang paling, ya, pada sesuatu yang paling. Apa itu sesuatu yang paling? Contoh, yang paling bagus, kita cenderung ingin memiliki sesuatu yang paling bagus. Ataupun mungkin kita menghindari sesuatu yang paling jelek. Seringkali kita ini terjebak dalam sesuatu yang sifatnya paling, atau terjebak sesuatu yang sifatnya besar, atau dalam seperti yang sudah saya tulis di sini itu terjebak dalam sesuatu yang kelihatan. Tetapi justru yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan, seringkali kita ini lupa, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Contoh gitu ya. Kita semua pasti kepingin gitu ya. Hari ini iPhone terbaru, iPhone berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo? iPhone berapa? 15? Ya, 15. Kalau dikasih mau nggak Bapak Ibu? Mau. Berkat. Kepingin ya? Kepingin. Kalau dikasih mau. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam setiap hal, bukan hanya baik atau jelek, kita itu cenderung terjebak pada sesuatu yang bersifat kelihatan besar atau kelihatan paling gitu ya. Tetapi justru kadang sesuatu yang remeh, itu yang seringkali itu lolos dari pengamatan kita. Bukan hanya soal berkat, tapi juga soal dosa. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Next. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Matius 23 ayat 23b, ayat yang tadi tolong ditandai, sekarang dibuka yang ini. Kita baca ayat ini ya, Matius 23 ayat 23b. Setelah kata kesetiaan kan ada tanda titik dari kata yang ya. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kata-kata ini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Inilah prinsip yang digunakan Tuhan ketika kita harus melakukan segala sesuatu dalam Tuhan. Amin. Kadang kita ini sudah bisa melakukan satu jenis firman. Ini contoh ya, supaya gampang aja. Ada firman yang berkata apa? Jangan mencuri. Oh iya Tuhan, saya tidak mencuri, tapi saya masih berbohong. Oh iya Tuhan, aku tidak membunuh, tetapi ternyata saya masih berzina. Oh iya Tuhan, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak jadi saksi dusta, saya tidak mengingini milik orang lain Tuhan. Tetapi saya masih mendirikan bagi saya patung untuk disembah. Atau saya enggak punya patung, saya sudah lakukan firman Tuhan semuanya. Tetapi saya menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Prinsip dalam firman Tuhan, saya pernah bagikan ke beberapa orang adalah bahwa Tuhan itu standarnya itu tinggi. Next. Bahwa Tuhan itu standarnya itu tinggi Bapak Ibu. Dan Tuhan itu tidak hanya berbicara dalam satu hal atau dua hal, baik atau jahat saja, enggak. Tetapi Tuhan itu berkuasa. Dan kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu berbicara dalam semua aspek di dalam kehidupan kita. Karena itu sampai keluar firman bahwa yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kenapa? Karena standarnya Tuhan untuk kita ini bisa hidup seturut kehendaknya, bisa melakukan firman-Nya dengan utuh. Halo, amin Bapak Ibu. Dengan utuh. Nah inilah kenapa saya tadi bilang di depan, bahwa untuk jaga kekudusan, kita itu tidak bisa hanya dengan tenaga kita sendiri, atau dengan badan kita sendiri, atau dengan kepintaran dan kekuatan kita sendiri. Enggak, tetapi kekudusan, semua modalnya itu sudah disediakan oleh Tuhan, amin. Ada waktu doamu, ada firman Tuhan yang sudah diberikan, ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja, ada saudara-saudara seiman. Semuanya itu adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk kita itu bisa hidup dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan itu punya standar yang tinggi.
Karena kalau nggak seperti ini Bapak Ibu, kita semua ini benernya nggak layak. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, siapa sih di antara kita? Itu yang bisa melakukan tepat 100% akurat semua yang tertulis dalam Alkitab kita. Saya rasa tidak ada. Kenapa? Karena kita ini sungguh-sungguh terbatas. Tetapi walaupun kita terbatas, standarnya Tuhan itu tidak berubah Bapak Ibu. Jangan salah. Jangan salah. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa oh ya Tuhan ini senantiasa mengampuni. Tuhan itu senantiasa mengasihi. Oh ya, Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih. Tuhan itu juga adalah Allah yang maha pengampun. Tetapi jangan lupa bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, juga adalah Allah yang maha adil. Dia membalaskan perbuatan orang menurut kelakuannya. Halo, amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini yang kita itu juga jangan sampai lupa. Nah artinya butuh sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang harus memimpin setiap kehidupan kita supaya kita ini bisa hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus, aduh Bapak Ibu, kita ini serba terbatas Bapak Ibu. Serba terbatas, dijewit ya sik loro, amin. Perut juga masih bisa lapar. Halo, amin. Halo, amin. Perut juga masih bisa lapar. Semuanya kita ini masih bisa rasakan karena keterbatasan kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita itu untuk hidup dalam kekudusan yang utuh. Yang apa Bapak Ibu? Sama-sama saya katakan, utuh. Sekali lagi, utuh. Dalam kekudusan yang utuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam intinya. Nah seringkali Bapak Ibu, seperti juga saya tadi sudah sampaikan di awal, kita ini seringkali terjebak pada sesuatu yang terlihat lebih besar, lebih sesuatu yang paling. Padahal Tuhan menginginkan segala sesuatu kekudusan kita itu utuh dan menyeluruh dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lagi di Ibrani pasal yang keempat yang tadi sudah Bapak Ibu buka. Ibrani pasal yang keempat. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Bisa ditandai supaya nanti bisa dibaca lagi di rumah. Ya. Ibrani pasal 4 ayat 10 sampai 16 saya akan bacakan. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya Tuhan, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan tadi, untuk sebagai sarana kita itu hidup dalam kekudusan yang utuh, itu akan menusuk, menembus jauh ke dalam. Bahkan sampai memisahkan roh, jiwa, tubuh, bahkan dikatakan sampai menembus sum-sum kita. Artinya apa? Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita, kita itu koreksi kehidupan kita itu sungguh-sungguh, bahkan sampai di titik hati yang terdalam. Loh terus kalau nggak tahu bagaimana caranya, nanti di bagian akhir dari khotbah ini saya akan jelaskan gimana caranya. Tetapi Bapak Ibu yang harus kita sadari bahwa keinginan Tuhan itu kita itu punya satu kekudusan yang utuh. Keinginan Tuhan itu kita benar-benar hidup sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam firman Tuhan. Amin. Halo, amin. Amin.
Loh ini kok kayaknya ragu-ragu itu. Halo? Bapak Ibu? Itu menelaah sampai kedalaman hati kita. Amin? Loh, amin? Loh kok kayaknya ragu-ragu gitu. Aduh Bapak Ibu, oke lah ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian perhatikan. Perhatikan dengan baik, ya perhatikan dengan baik. Bahwa kekudusan kita, itu Tuhan itu pingin sesuatu yang utuh. Sekali lagi saya akan ulang-ulang ini. Tuhan ingin satu kekudusan yang utuh. Dan itu berbicara juga tentang kedalaman hati kita. Kalaupun memang kita tidak merasa bahwa kita ini memang masih banyak kurangnya, atau mungkin kita tidak tahu, tanyakan pada Tuhan supaya Tuhan itu menyingkapkannya dari setiap hati dan kehidupan kita. Tujuan disingkapkannya buat apa? Untuk kita benahi tentunya. Amin. Sekarang saya mau bicara tentang dosa tersembunyi. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kadang kita berpikir, oh iya, yang penting kan aku tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Kalau di Matius 23 ayat 23 tadi, itu Tuhan Yesus bicara sama ahli-ahli Taurat, katanya, perpuluhan pakai jinten kamu bayar, tapi kamu mengabaikan kasih karunia, kasih setia, belas kasihan. Itu yang Tuhan sampaikan pada ahli Farisi. Tapi seringkali kita ini tanpa sadar ya Bapak Ibu ya, saya tidak mau menghakimi, tapi kita ini tanpa sadar, saya bilang, itu ternyata masih menyimpan beberapa hal yang kecil-kecil Bapak Ibu, bukan yang gede-gede. Ya, bukan yang gede-gede, tapi yang kecil-kecil, yang masih ada dalam hati dan kehidupan kita. Yang seringkali mungkin ini justru jadi ganjalan buat kita. Saya pernah ngomong di mana ya, mungkin saya yang paling ingat saya pernah ngomong sama mungkin KPK Philadelphia, mungkin ada Pak Wahyu mungkin. Saya ini pernah ngomong Bapak Ibu, akan jadi sangat konyol ya kan, akan jadi sangat konyol Bapak Ibu. Kalau kita itu tidak jadi masuk surga, hanya karena kita korupsi uang 20.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk kita itu hidup tidak kudus, Bapak Ibu tidak perlu korupsi sampai 271 triliun. Halo, amin? Kita bisa berkata, ya Tuhan, aku enggak korupsi uang negara, enggak sampai 200 triliun kok. Tapi ternyata ngentit uang perusahaannya itu cuma 20.000 Bapak Ibu. Nah 20.000 ini jadi apa Bapak Ibu? Sego, penyetan, es teh, bener ya? Bener ya, sak porsi ambek sak ngombene, betul ya? 20.000, hanya karena seperti ini Bapak Ibu. Diterus-teruskan dan tidak bertobat. Ben bulan ngentit 20.000, tiap bulan ngentit 20.000, 20.000. Memang seumur hidup kita 20.000 yang kita ambil sebulan sekali, itu tidak akan jadi 200 triliun. Tetapi 20.000 yang Bapak Ibu ambil ini suatu saat akan ditagih sama Tuhan. Kemana uang 20.000 punya perusahaanmu? Dan jangan sampai Bapak Ibu kita ini gak jadi masuk surga karena hal yang konyol. Karena apa Bapak Ibu? Ngentit uang berapa? Ngentit uang berapa? Ngentit 271 triliun. Dosa gak Bapak Ibu? Ngentit 20.000 dosa? Ada yang bilang gak terlalu dosa, angkat tangannya. Tuhan, ini hebat-hebat ini ya, Jemaat GP Mojosari. Hebat, betul, good, pinter ini. Ini sifatnya ini bukan ngajari kalau gitu ya, bukan pengajaran. Tapi apa? Sifatnya mengingatkan saja kalau gitu ya. Karena sudah apa pinter? Pinter. Bapak Ibu sekarang saya mau tanya. Dosa apa sih yang membuat kita tidak sadar? Itu ya dosa yang paling besar apa sih? Yang sekiranya paling bombastis. Kalau bisa sampai ditangkap polisi Bapak Ibu. Pakai narkoba. Benar ya? Ya, pakai narkoba itu kan wah, bakal masuk TV Bapak Ibu, disorot ya kan. Wah, ini ketangkep gitu ya kan. Wah, apalagi kalau bandarnya ya kan, wah tambah heboh lagi. Ditangkep masuk TV ya kan. Wah, oh Tuhan aku tidak pakai narkoba. Tidak pakai narkoba, tapi kalau masih mabuk-mabukan sama aja. Halo Bapak Ibu? Halo? Shalom Bapak Ibu? Shalom? Siapa yang di sini pakai narkoba? Enggak ada, tak jamin enggak ada. Yang mabuk-mabukan ya wis, enggak usah ngaku lah ya. Ngaku sama Tuhan aja ya. Loh enggak, saya ini mau ngomong sungguhan Bapak Ibu, supaya jangan sampai Bapak Ibu tidak jadi masuk surga karena berbintang. Astaga Bapak Ibu, oke? Halo? Shalom? Oke, yuk kita bahas lagi, yuk kita petani lagi ya. Kita petani lagi satu-satu.
Di sini mungkin dosa apa sih dalam perzinahan? Perselingkuhan, betul? Perselingkuhan, apalagi kalau selingkuhnya sampai punya anak, betul ya? Oh Tuhan, aku nggak selingkuh kok. Aku ya belum punya anak kok dari pasangan yang lain, dari orang yang lain Tuhan. Selain istri dan suamiku. Tapi masih buka video porno. Dosa nggak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Halo? Apa yang video porno nggak terlalu dosa Bapak Ibu? Sudah pinter ini kayak karita. Kayak Bapak Ibu apa ya? Kalau saya ngajar anak-anak kecil itu kayak tak badai, tak ingeti lagi berulang-ulang gitu ya. Wis pinter-pinter sudah tahu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita bicara soal judi. Nah, judi. Hari ini kan ramai judi online ya. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang pernah mampir ke Genting apa? Highland apa? Genting Highland. Genting Highland gitu ya. Atau ke Makau gitu ya Bapak Ibu. Mampir. Ya wes atau itu kejauhan lah. Main gaplek di depan. Atau judi domino, ada yang pernah main? Enggak ada. Dikit-dikit. Loh. Tapi sekarang sudah enggak ya, sudah bertobat. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, main judi di kasino sama main judi di HP. Dosa enggak? Halo? Oh enggak, ini kan dosanya kan online, nanti kalau sudah enggak online kan sudah enggak dosa, gitu ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, halo? Sama dosanya. Halo, amin Bapak Ibu. Didengerin satu-satu ya ini ya. Supaya kita sama-sama ingat, sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Terus belajar. Bapak Ibu, judi. Buang uang 100 juta di kasino atau 1 M di kasino. Sama beli pulsa 20.000 untuk bayar judi online. Ngegaca istilahnya anak-anak muda zaman sekarang. Ngepres Bapak Ibu, istilah zaman dulunya, halo? Di HP, ting 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 ting, semongko, entuk piro? Oh, gak ada yang nyaut, berarti bener, gak ada yang main ini ya. Ada sing nyaut, wah luar biasa. Ting 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 ting, 7 dapat berapa? Loh, kok ada yang tahu? Maaf Bapak Ibu ya, saya mau ngomong, apakah itu berdosa atau tidak Bapak Ibu? Halo? Mungkin ada banyak yang beralasan bahwa lo iki cuma uang kecil. Loh, kecil enggak kecil. Kalau memang sudah dosa ya dosa, sudah. Halo Bapak Ibu? Loh, apakah kita ini sempurna? Loh, saya tahu kita ini tidak sempurna. Justru karena itu mulai dari sekarang belajar untuk bertobat. Amin? Amin Bapak Ibu? Justru dari sekarang. Kita tidak membunuh orang. Ya, di sini nggak ada pembunuh kan? Halo, amin. Ya, kita semua ini paling pembunuh kan, pembunuh nyamuk, pembunuh lalat ya kan, pembunuh tikus ya kan, tikus di rumah diuber nggak sapu. Ayo, gini gitu kan ya. Tapi tidak ada yang pembunuh sesama manusia, Bapak Ibu. Tapi walaupun kita tidak membunuh, kalau kita membenci orang juga, bahkan sampai menimbulkan akar pahit, itu juga adalah dosa. Halo, amin Bapak Ibu. Kadang hal-hal yang receh-receh, yang remeh-remeh seperti ini tuh kita nggak sadar. Kita itu sering kelewatan. Dan justru di dalam segala kelemahan kita itulah kuasa Tuhan bekerja. Kita mungkin yang nggak sadar, nggak tahu, atau bahkan mungkin ketergantungan, kecanduan, keterikatan dengan dosa kita. Itu hanya Yesus Tuhan yang bisa melepaskan kita. Amin, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Nah sekarang kita akan lihat. Tadi sudah tahu ya, dosanya apa aja kalau saya daftar semua. Waduh, nggak selesai-selesai ini khotbahnya ya. Ini sudah lebih ini jamnya. Ya lebih sedikit. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya. Langsung ke slide terakhir sebelum slide terima kasih. Nah, ini dia. Untuk bersih menyeluruh Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada 2 hal. Yang pertama adalah koreksi hidup kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin merasa Tuhan ampuni aku tidak ngerti Tuhan, aku belum tahu, aku belum paham apa yang harus aku lakukan, apa dosa-dosa yang masih tersembunyi, apa hal-hal yang masih tersimpan, hal-hal buruk yang tersimpan dalam lubuk hatiku yang paling dalam, yang belum aku ketahui. Hari ini start Bapak Ibu, engkau renungkan firman, amin. Orang yang makin lama merenungkan firman, orang yang makin lama makin belajar firman, justru makin tahu bahwa dirinya itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Amin Bapak Ibu. Ketika kalau kita itu justru merasa tahu firman, saya justru pertanyakan, apakah ini benar-benar sudah baca firman dengan betul belum? Tapi kalau kita mau belajar, kita jadi tahu bahwa kita ini sebenarnya nggak tahu apa-apa. Justru karena firman Tuhan, itu yang akan menyingkapkan semuanya buat kita, amin. Semua prinsip dalam kehidupan kita itu sudah dicatat dalam firman Tuhan. Halo, amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Nah ini adalah panduan kita. Nah untuk kita ini jadi menyeluruh, yang pertama koreksi dulu kehidupan kita itu dengan firman. Karena tanpa firman Bapak Ibu kita ini jadi nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak heran ternyata kalau kita masih ngentit 20.000. Tidak heran ternyata kalau kita ini masih suka mabu-mabuan. Tidak heran ternyata kalau kita ini masih main judi slot di HP. Kenapa? Karena firman-Nya tidak pernah direnungkan dengan serius. Amin. Halo, amin. Halo, amin. Ya itu penyebabnya. Kenapa? Jadi tidak pernah terkoreksi. Dipikirnya, oh iya gak apa-apa. Biasanya patokannya apa Bapak Ibu? Pokoknya gembalane atau pendetone gak karo. Betul? Oh, loh, halo betul? Oh, pinter, jangan dijawab ini ya. Jangan dijawab. Iya, Tuhan yang tahu, oke? Amin Bapak Ibu. Halo? Kenapa? Karena firman yang tidak pernah kita pergunakan sebagaimana mestinya. Akhirnya apa? Tidak pernah mengkoreksi setiap kehidupan kita. Halo, amin Bapak Ibu. Terus kalau ada yang berpikir, lah emang Kak Andre apa nggak ada solusi yang lain? PDM Andre apa nggak ada solusi yang lain? Ya Bapak Ibu, saya sudah pernah bilang bolak-balik ya. Kalau mau diwolak-walik teori, teologi ya A, B, C, D, mau paham ini, mau paham apa, kayak progresif, kayak mau paham presbiterian lah, apalah. Mau dibalik-balik Bapak Ibu semuanya, mau diomongkan dengan cara rumit, cara gampang, bahasa simpel, bahasa gampang. Solusinya pasti akan cuma balik dua Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Doa sama baca firman Tuhan. Wis sudah itu tok. Kenapa? Karena Alkitab ini semua berisi tentang Yesus kok. Hari ini pun kita bicara tentang dosa tersembunyi kita, itu buat apa? Buat Yesus Bapak Ibu. Amin. Lah lapo gawe ini Bapak Ibu saya kok membuat model-model khotbah yang seperti ini, atau saya tanya Tuhan, saya mempersiapkan ini pakai khotbah-khotbah yang model seperti ini, buat apa lah enggak buat Tuhan? Semua hari ini kita bicaranya tentang Tuhan. Dan untuk apa kita melakukan ini semua? Untuk hidup kita bersih menyeluruh, semuanya itu berbicara untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Amin. Itu berbicara tentang Tuhan. Semua berbicara tentang Tuhan. Bukan tentang siapapun, bukan tentang apapun, bukan tentang kelompok apapun. Semuanya tentang Tuhan. Yang berikutnya, untuk bersih menyeluruh adalah pertolongan Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada, mendapat apa Bapak Ibu? Mendapat apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, solusinya cuma dua. Ya, cuma dua. Cuma dua. Kalau mau di breakdown, itu akan berbeda tiap orang satu dengan yang lain. Tetapi kuncinya, intinya, itu cuma dua ini. Nah Bapak Ibu, hari ini, firman Tuhan yang dibentangkan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian hari ini,
Itu mari kita pakai, kita bawa untuk mengkoreksi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pengkhotbah, pelayannya Tuhan, pekerjanya Tuhan, saya hanya bisa menyampaikan, menjelantrahkan, dan bahkan mungkin juga meneladani. Tetapi untuk semua solusi dan semua kejadian, pilihan-pilihan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu semuanya ada di tangan Bapak Ibu dan saudara sekalian dan juga atas perkenan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tugas saya hari ini menjelantrahkan. Bukan untuk apa ya? Bukan untuk menyalahkan satu dua orang, atau mungkin istilahnya hari-hari ini saya banyak mendengar khotbahnya Andre banyak menyindir. Ya terserahlah Bapak Ibu, tetapi niat saya bukan sindir-sindiran, bukan menghakimi, oh kamu gini berarti gini, enggak. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau memang ini peringatan, ya ini peringatan buat Bapak Ibu. Kalau ini hanya untuk buat mengingat saja, puji Tuhan, berarti Bapak Ibu sudah melakukan firman. Lanjutkan, bahkan tingkatkan. Kalau Bapak Ibu perlu pengajaran lebih lagi, silakan bisa datang ke Bible Study. Kalau Bapak Ibu perlu pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci lagi, bisa japri. Ada Om Un, ada Yanuar, ada Pak Gem, ada Bunda, ada saya. Bisa. Amin Bapak Ibu. Ini tugas saya adalah untuk mengingatkan. Mengingatkan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mengingatkan saya sendiri juga. Karena tadi apa? Firman Tuhan adalah pedang bermata dua, yang lebih tajam daripada apapun. Itu bukan cuma buat Bapak Ibu loh. Pertanyaan-pertanyaan tadi, nggak main judi online, nggak buka video porno, nggak mabuk-mabukan, nggak ini, nggak itu juga buat saya. Saya juga terus koreksi, apa yang salah, apa yang kurang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu masih ingat Daud berkata apa dalam Mazmurnya? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Apa Bapak Ibu kata-katanya? Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Halo amin. Ya, hari ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang dosa yang tersembunyi, saya nggak pernah tahu, sungguhan saya nggak pernah tahu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam seminggu, dalam 24 jam sehari, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang tahu itu hanya Bapak Ibu sendiri dan juga siapa? Tuhan. Kalau engkau sudah melakukannya dengan baik, lanjutkan itu, bahkan tingkatkan itu. Kalau masih ada yang kurang, minta tolong Tuhan, supaya Roh Kudusnya itu yang menyempurnakan kekudusan dan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yuk hari ini, mari. Hari ini pulang, kok Bapak Ibu doa, mari tanya Tuhan apa ya kurangnya ya Tuhan ini. Tuhan ampuni. Puji Tuhan, kalau Tuhan bilang apa? Nak, sudah bagus. Ya puji Tuhan, berarti harus dijaga dan ditingkatkan. Amin Bapak Ibu. Biarlah hari ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan setiap kita. Setiap kita ya, yang saya bilang, setiap kita yang ada di tempat ini. Tidak untuk satu, dua orang, satu kelompok, dua kelompok, enggak. Semua orang termasuk saya yang ada di tempat ini. Supaya kita benar-benar bisa memiliki satu kekudusan yang utuh di dalam Tuhan. Dan kuncinya adalah dikoreksi dengan firman Tuhan. Dan meminta pertolongan Tuhan untuk menyucikan, untuk melayakkan kehidupan kita secara utuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.